izinmu, saya hari ini mau wawancara terkait aplikasi Diklik dari pihak pembuat atau adminnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah memerlukan izin tertentu dalam pembuatan aplikasi Diklik? Tidak ada izin tertentu untuk pembuatan aplikasi di tingkat UPT. Sejak kapan aplikasi dibuat, Bu? Aplikasi dibuat dari bulan Maret atau April gitu 2022. Apakah kantor berhak membuat aplikasi sendiri di luar dari aplikasi yang disediakan pemerintah? Sebenarnya nggak berhak, cuman ini untuk mendukung aplikasi yang ada di pemerintah juga. Apakah ada persyaratan dalam pembuatan aplikasi? Persyaratan khususnya tidak ada, cuman untuk pembuatan aplikasi ini ada diskusi dengan pihak mentor pada saat pembuatan. Jadi semuanya tujuannya tuh harus jelas, terus arahnya untuk siapa, penggunanya untuk siapa. Jadi tidak ada aplikasi yang hanya ramai di awal, terus setelah itu diabaikan. Jika memang kantor tidak diperbolehkan membuat aplikasi sendiri, apakah ada persyaratan tertentu dalam pengajuan pembuatan aplikasinya, Bu? Mungkin ada, cuman karena kemarin kantor kita tidak ada persyaratan khusus, jadi langsung dibuat aja aplikasinya. Karena ini merupakan program dari pimpinan waktu diklat PIM 3 untuk naik jenjang. Baik, apakah ada standar aplikasi yang boleh digunakan di kantor? Kalau standarnya tidak dibuat, yang penting tujuannya lebih jelas dan tidak ada aplikasi yang jenisnya sama untuk pengguna. Siapa yang berhak membuat aplikasi di kantor, Bu? Semuanya berhak, asal itu merupakan program usulan atau perintah pimpinan. Iya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Kami izin bertanya Bang terkait aplikasi Diklik. Abang sebagai pengguna apakah bersedia? Saya bersedia. Pertama, apakah Abang pernah berkonsultasi masalah perkebunan lewat aplikasi ini, Bang? Untuk saat ini selama saya bertani sih, untuk saat ini pernah. Waktu itu saya ada masalah di perkebunan saya, itu ada OPT, jadi saya konsultasikan, dapat informasi dari teman juga. Saya informasikan ke aplikasi Diklik, itu punya BPTP Pontianak. Untuk saat itu sih lumayan sih, enak. Oke, lumayan membantu. Apakah Abang pernah melakukan uji mutu APH lewat aplikasi tersebut? Kalau untuk uji mutu sih untuk saat ini saya belum pernah ya. Cuman menurut saya untuk uji mutu itu juga sangat membantu untuk bagi para petani. Inovasinya juga bagus juga bagi para petani kan. Jadi tapi sebelumnya harus diajarin dulu para petaninya gimana caranya uji mutunya. Nah iya gitu. Nah iya, tahap-tahapannya petani-petani ini kan nggak semuanya tahu. Jadi harus disosialisasikan terlebih dahulu. Jadi Abang pernah menggunakan fitur apa saja dalam aplikasi tersebut? Untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang saya gunakan itu fiturnya untuk konsultasi tadi, untuk konsultasi, dan saya juga nyari informasi tentang OPT perkebunan, contohnya kayak orites yang gangguan di perkebunan saya, itu kan ada orites gangguan. Saya cari informasinya orites ini apa, terus pengendalian yang gimana. Saat ini kan kadang-kadang kan di internet juga kadang-kadang belum terlalu lengkap. Jadi coba saya lihat-lihat aplikasinya, ada fiturnya apa aja, itu salah satunya. Menurut Abang dalam informasi teknis itu apakah sudah lengkap dalam aplikasinya? Untuk saat ini yang saya baca sudah cukup sih, sudah cukup ya, sudah cukup inilah, sudah cukup bisa dimengerti lah oleh para petani. Cuman kalau informasi lebih detailnya boleh dicantumkan nanti oleh tim BPTP terkait pengendaliannya segala macam. Untuk saat ini kan hanya untuk informasi OPT-nya aja, tapi untuk pengendaliannya segala macam belum terlalu lengkap. Boleh nanti ditambahkan, sampaikan ke orang BPTP nanti mungkin ada. Selanjutnya,
Yang selanjutnya, apakah Abang pernah meminjam alat pengendali OPT lewat aplikasi tersebut? Untuk saat ini sih belum pernah ya. Untuk alat-alat pengendalian OPT-nya juga saya belum dapat info apa aja. Cuman kalau emang ada dan di aplikasi juga saya belum pernah lihat sih. Kalau emang ada, boleh nanti saya coba ya, tergantung pemakaian atau tergantung kebutuhan dari para petani. Ya, apakah Abang pernah mengajukan identifikasi OPT dan APH? Pernah kemarin dari OPT perkebunan saya itu saya ajukan untuk diteliti kan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, gimana untuk pengendaliannya, ini orites apa, itu jenisnya apa, apakah bisa dikendalikan atau gimana segala macam. Menurut Abang, apakah aplikasi Diklik ini membantu bagi masyarakat? Sangat membantu. Untuk saat ini teman-teman khususnya teman-teman petani yang sulit aksesnya, entah belum kenal orang dinas atau belum kenal orang-orang yang bisa mengendalikan penyakit pada tanaman perkebunan. Nah, itu bisa membantu lewat aplikasi tadi. Nah, jadi nggak perlu nyamperin ke kantor atau nggak perlu nyari-nyari orang yang sangat susah ditemui ya untuk saat ini ya. Nah, jadi lewat aplikasi itu sangat membantu teman-teman petani supaya kalau ada penyakit di tanaman kebunnya bisa dikendalikan. Apakah ada syarat untuk aplikasi ini, Bang? Saran mungkin aplikasinya perlu dikembangkan lagi ya. Untuk saat ini kan ada teman-teman yang nggak semuanya memakai Android juga. Nah, apakah bisa melalui link internet atau lewat komputer itu sih saran saya BPTP. Terima kasih Bang atas wawancaranya. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, aku ingin berwawancara ini terkait aplikasi Diklik sebagai pengguna pakai tersedia. Jadi yang ditanyakan yang pertama itu apakah Ibu bisa mengakses konsultasi perkebunan? Yang kedua, apakah Ibu kesulitan untuk mengakses konsultasi perkebunan atau OPT? Enggak sih, bisa. Tidak ada kesulitan. Yang ketiga, apakah menurut Ibu informasi teknis perlindungan perkebunan sudah lengkap? Lumayan. Apakah Ibu terbantu dengan informasi teknis yang ada? Menurut Ibu, apakah informasi teknis ini menarik dan tidak bantunya? Untuk nama Ibu, menarik. Menarik. Apakah Ibu ada kendala saat menggunakan aplikasi tersebut? Sedikit-sedikit ya, kalau Ibu nggak ngerti gitu kan, tapi sebagian besar. Ada kendala ya? Apa saja fitur yang pernah Ibu gunakan dalam aplikasi tersebut? Seperti dalam konsultasi ke Ya, nama Ibu. Terima kasih atas wawancaranya Bu. Jadi Pak, isi dari informasi teknis itu apa? Isi dari informasi teknis yang di aplikasi Diklik itu ada, yang pertama itu ada tanaman-tanaman perkebunannya di gambar awal itu. Kemudian jika diklik akan ada ini deskripsi, kemudian deskripsi OPT-OPT-nya tentu saja, terus gejalanya dan pengendaliannya. Nah, setiap tanaman diklik itu ada per ininya, ada akar, batang, daun, OPT-nya tiap bagian tanamannya tersebut. Jadi apakah Bapak terbantu dengan adanya informasi teknis tersebut? Oh, terbantu sekali ya. Jadi kita kalau misalkan lupa ya kita bisa klik lagi, bisa baca lagi. Sangat terbantu dengan informasi teknis tersebut. Apakah dokumen referensi perlindungan perkebunan membantu Bapak dalam mencari informasi perkebunan? Ya, terbantu dengan itunya kita bisa melihat referensinya.
Apakah peminjaman alat pengendalian OPT itu dikenakan biaya? Peminjaman alat, peminjaman alat untuk pengendalian OPT yang maksudnya ada di itu aplikasi di Klik itu, jadi tidak dikenakan biaya sama sekali, apalagi untuk petani, karena kantor kita sifatnya pelayanan untuk masyarakat, terutama petani tersebut, jadi tidak dikenakan biaya. Bahkan malah kita antar alat pengendalian tersebut ke kebunnya, kemudian kita ajari di sana untuk menggunakan alat pengendaliannya. Jadi kita bukan hanya meminjamkan alat, juga memberikan pelatihan sedikit untuk menggunakan alat tersebut dan merawatnya, begitu. Apakah ikon sosmed yang berada di dalam aplikasi itu dapat diakses semua? Bisa diklik. Kita klik contohnya Facebook, kalau saya kan Facebook, Instagram, ya bisa itu ada. Dan langsung keluar website kita, akun sosmed kita. Kalau Twitter saya tidak punya, tapi bisa. Jadi ketika diklik itu langsung keluar Facebooknya, bisa. Berikut cara penggunaan atau tutorial aplikasi di Klik. Yang pertama, konsultasi perkebunan. Klik konsultasi teknis, lalu klik tambah di pojok kanan atas. Mengisi formulir konsultasi teknis, lalu mengupload foto sampel yang pertama dan mengupload foto sampel yang kedua, lalu kirim. Lapor OPT. Klik tambah di pojok kanan atas. Lalu mengisi formulir lapor OPT. Nama tanaman, jumlah tanaman terserang, bagian tanaman terserang, dan mengupload foto tanaman yang terserang. Lalu kirim. Lanjut. Layanan perkebunan. Klik identifikasi OPT dan APH, lalu klik tambah di pojok kanan atas. Mengisi formulir pengajuan identifikasi OPT dan APH. Lalu mengupload foto sampel OPT dan APH, lalu kirim. Lanjut uji mutu APH. Klik tambah di pojok kanan atas, lalu mengisi formulir pengajuan uji mutu APH, lalu kirim. Lalu klik informasi teknis. Di sini berisikan informasi perlindungan perkebunan, contohnya cengkeh, kakao, karet, dan lain-lain. Di sini ada opsi bagian tanaman. Jika diklik bagian daun, terdapat literasi tentang apa yang ingin kita ketahui. Jika sudah, klik bagian kanan atas di sini, terdapat dokumen referensi perlindungan perkebunan yang isinya seperti berikut. Selanjutnya, kerjasama. Klik magang atau penelitian, lalu klik tambah di pojok kanan atas. Mengisi formulir pengajuan magang atau penelitian, alamat email, alamat instansi, tanggalnya, keperluan magang, dan mengupload foto berkas pengajuan lalu kirim. Peminjaman alat pengendali OPT. Klik di pojok kanan atas, lalu mengisi formulir pengajuan peminjaman alat pengendali OPT. Contohnya, mesin fogging, laptop, dan notebook. Jika ingin meminjam salah satunya, diklik, lalu mengisi formulir pengajuan peminjaman alat pengendali OPT, tanggal peminjamannya, dan tanggal pengembaliannya, lalu kirim. Sekian cara penggunaan dari aplikasi di Klik. Terima kasih. Bye-bye.